Ibu Nur Aini sebagai Kepala Puskesmas Desa Galunggung. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Aula Puskesmas Galunggung. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bapak Camat, tokoh masyarakat sekitar, Bapak LSM, kader-kader yang saya cintai dan saya hormati yang begitu baik sekali, dan staf-staf Puskesmas Galunggung. Karena saya mendapat rumor dari masyarakat, ada di wilayah kerja kita mendapat kasus yang dengan gejala batuk ringan, bersin-bersin, hidung berair, tersumbat, mata merah, atau demam ringan. Biasanya kalau di wilayah kita sebut adalah batuk 100 hari. Ini saya mendapat laporan dari surveillance Puskesmas Galunggung. Pembukaan dari saya seperti itu saja. Kita lanjutkan kepada untuk lebih terinci petugas surveillance Puskesmas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri, petugas surveillance dari Puskesmas Galunggung. Benar sekali yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas kami, yaitu Ibu Nur Aini, bahwa kami mendapat laporan dari kader kesehatan, terdapat 10 anak yang mengalami batuk, bersin, hidung berair, mata merah, dan demam. Kemudian dari laporan tersebut, kami melakukan PE, penyelidikan epidemiologi bersama tim gerak cepat kami. Lalu kami menemukan kasus tambahan 15 orang anak, ditambah dengan gejala lain yaitu wajah keunguan, muncul bunyi wup ketika tarikan napas panjang, muntah, dan batuk. Gejala-gejala ini mengarah pada penyakit pertusis, sehingga kami sudah mengambil sampel swab nasofaring pada kasus-kasus tersebut dan sudah kami kirim ke Dinas Kesehatan. Namun karena pertusis ini merupakan penyakit yang mudah sekali menular, oleh karenanya kami pihak Puskesmas dan juga Dinas Kesehatan mengumpulkan Bapak Ibu sekalian untuk menginformasikan bahwa ada kasus pertusis ini nih di Desa Galunggung. Jadi kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu, Ibu kader, Bapak Camat, LSM, dan tokoh masyarakat untuk turut serta berperan mencegah terjadinya KLB pertusis di Desa Galunggung ini. Demikian laporan dari petugas surveillance. Saya kembalikan mungkin ke Kepala Puskesmas Ibu Nur Aini. Ya, terima kasih kepada surveillance Puskesmas. Saya sebagai Kepala Puskesmas di Desa Galunggung ini, bagaimana caranya dalam rapat ini kita akan memutus mata rantai transmisi pasien tersebut. Untuk selanjutnya, saya langsung kembalikan kepada Bapak Camat untuk berbicara. Terima kasih. Waktu dan tepat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Kepala Puskesmas, yang saya hormati kepada petugas surveillance, yang saya hormati Ibu kader, tokoh masyarakat, dan lainnya. Inti pertamanya, saya merasa sangat senang dengan adanya gerak cepat dari Puskesmas. Ada masalah kasus wabah pertusis di daerah kita.
dengan adanya kerjasama lintas sektor dan lintas program ini, mudah-mudahan kita bisa bekerja untuk menuntaskan, menekan, kalau bisa, pertusis yang sedang terjadi ini bisa tidak ada di wilayah kita. Untuk masalah di lapangan, saya percayakan sepenuhnya kepada Kepala Puskesmas, petugas surveillance, karena untuk langkah-langkah PE dan cara penanggulangan KLB, Puskesmas lebih tahu. Tapi untuk masalah kerjasama di lapangan, biar kami yang dari kecamatan nanti yang akan mengkoordinir dari tingkat bawah sampai ke tingkat desanya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kalau ada masukan dari anggota rapat yang lain, saya persilakan. Terima kasih. Untuk petugas SLM, LSM, atau tokoh masyarakat, kalau ada masukan, monggo. Ya, sorengan. Ya, izin Pak, saya ingin bertanya Pak, ini berkaitan dengan kasus yang terjadi di tempat kita. Nah, jadi begini Pak, saya selaku ini mengembalikan anggota dari lembaga swadaya masyarakat ini bertanya tentang kenapa sih kasus terduga batu 100 hari ini bisa terjadi di wilayah kita gitu. Supaya maksudnya dalam hal ini kan kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan pencegahan gitu Pak. Ya, nah lalu apa cara kita untuk melakukan pencegahan agar kasus ini tidak menyebar luas di tempat kita itu Pak. Nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk tanggal 13. Terima kasih kepada tadi Bapak LSM dan tokoh masyarakat. Saya sebagai Kepala Puskesmas di Puskesmas Galunggung tersebut ingin menanggapi permasalahan Bapak. Yang untuk kenapa di desa kita banyak ada yang gejala yang seperti Bapak sebutkan di situ atau kita biasa sebut dengan pertusis atau batuk 100 hari. Nah, di sini kita mempunyai langkah-langkah karena sini saya sebagai Kepala Puskesmas dan saya bersama tim gerak cepatnya surveillance kita dan ibu-ibu kadar ada di semua, kita mengambil langkah-langkah adalah pertama kita akan melakukan PE, apa itu PE? Penyelidikan epidemiologi. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan surveillance puskesmas kami. Terima kasih. Iya Bapak, izin menambahkan. Jadi pertusis atau yang biasa disebut dengan batuk 100 hari ini memang salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Yang imunisasinya biasa disebut dengan DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Jadi kenapa bisa ada? Memang di Indonesia ini masih ada, statusnya belum eradikasi ataupun eliminasi pertusis. Sehingga bisa juga disebabkan oleh cakupan imunisasi kita yang belum 100%. Jadi masih ada balita masyarakat yang belum mendapatkan imunisasi lengkap terkait DPT tersebut. Untuk pencegahannya, karena ini merupakan penyakit droplet ya, penyakit yang bisa dari saluran pernafasan. Jadi pencegahannya seperti COVID saja gitu Pak. Jadi menggunakan masker dan kami dari Puskesmas juga sudah melakukan tracing kontak erat. Kontak erat dari kasus ini sudah kami berikan profilaksis. Jadi agar kontak erat ini tidak menularkan lagi ke yang lain untuk memutus mata rantai dan mencegah meluasnya wabah tersebut, seperti itu. Jadi di sini kami Puskesmas memohon dukungan dari lintas sektor untuk mendukung gerakan kami termasuk dengan karantina kontak erat seperti itu. Jadi nanti mungkin
ada pembatasan ya yang sudah terdaftar sebagai kontak erat, pengawasan dari masyarakat, Pak Camat juga, agar yang terdaftar sebagai kontak erat tidak boleh kemana-mana dulu seperti itu selama masa inkubasi. Demikian, saya kembalikan ke Ibu Kepala Puskesmas. Terima kasih sudah menjelaskan petugas surveillance puskesmas saya. Di sini kan rapat ada Ibu Kader, bagaimana Ibu Kader tanggapannya seperti ini? Saya persilakan. Izin Bu Kapus, untuk penanganan anak-anak yang lagi batuk, kita harus ngapain ya Bu Kapus ya? Apa yang harus kita lakukan ya Bu? Kita kan serumah dan istilahnya satu lingkungan sama warga-warga yang lagi batuk 100 hari itu Bu Kapus. Mungkin begitu. Sebagai kepala puskesmas di sini, nanti dari puskesmas ada tim yang akan melakukan PE yang saya bilang tadi, penyelidikan epidemiologi, yang akan ke lapangan, petugas surveillance-nya, tim TGC-nya, dan jangan lupa kita mempersiapkan formulir yang harus kita wawancarai kepada keluarga si pasien. Untuk seperti itu, Bu Kapus, itu kita kalau ngaji itu boleh nggak ya Bu Kapus untuk anak-anaknya begitu? Ngaji, oh iya, main. Terus? oh iya, jangan lupa, terima kasih betul sekali Ibu Kader saya yang TOPBGT. Untuk kontak eratnya itu kan anak-anaknya masih kecil kan, di pengajian bisa kita cari kontak eratnya di pengajian. Kalau dia masih sekolah TK ya di sekolah TK semua kita cari kontak eratnya untuk memutus mata rantai transmisi penyakit prostitusi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kapus. Mohon izin, kami dari tokoh masyarakat Bu mau menanyakan kepada kepala puskesmas ya. Jadi bagaimana cara agar masyarakat tidak panik Bu ketika dilakukan PE atau penyelidikan epidemiologi dan karantina. Dikarenakan kasus ini kan dialami oleh anak-anak ya. Jadi apa saran dari puskesmas agar anak-anak ini tidak depresi ketika selama pengobatan, selama ditanggulangi untuk misalkan PE tadi dan karantina, karena anak-anak ini kan ibaratnya mereka biasanya sering main-main, kemudian sering mungkin sekolah ya, jadi ketika mereka di karantina mereka akhirnya dibatasi tidak bisa keluar rumah misalkan ya. Nah itu bagaimana Bu cara atau tips dari puskesmas agar tidak menjadi panik gitu seperti itu pada anak-anak. Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Saya sebagai kepala puskesmas, mungkin yang saya ingin kasih tipsnya adalah kita ada membina hubungan trust dulu, kepercayaan pada keluarganya, atau kita biasa sebut bina suasana. Kalau bina suasana sudah terjadi, otomatis kita diterima dengan baik oleh keluarga si pasien. Untuk masalah anaknya, bagaimana kita juga mendekati si ibunya dan membujuk anaknya biar kita mendapat data-data yang kita perlukan seperti itu. Intinya di sini kita membina suasana biar terjalin suasana antara petugas puskesmas surveillance yang untuk sedang pelacakan, keluarganya percaya seperti itu. Intinya bina suasana atau hubungan trust, kepercayaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, cukup jelas. Itu bisa langsung di closing ya sama